Siapa yang menyuruh saya dibungkus? Sharing-sharing kan? Siapa yang menyuruh saya dibungkus? Saya Kak. Enggak. Kok sena aja kau tuh? Ini bercanda kami. Bercanda itu ada tempatnya, bro. Iya. Jadi kalau ditempatkan kepada anakmu perempuan atau binimu, mau kau bungkus? Gitu. Ya nggak masalah kok, memang untuk bercanda ya. Kan bungkusnya Oh ya udah, kalau gitu kau suruh istri kau tuh melayani si Pica. Kau muslim kok lucu pula kau. Kok sampai melayani? Kami nggak sampai melayani sama Kau Bu, kau suruh orang dibungkus. Apa? Ada tuh dalilnya, Bu. Dalil di mana? Kalau perempuan Islam itu mudah digunakan dibungkus. Mana ada? Di mana dalilnya? Gimana, Bu? Di mana? Kau tunjukkan dulu, jangan jadi fitnah kau. Ini Kapital ini dari tadi ngomong lantur aja. Iya. Kamu dengerin dari tadi. Maksudnya apa ya? Itu bercanda. Apa kali, Bos? Di mana dalilnya kalau perempuan muslim dibungkus? Sebentar dulu, jangan dulu kalian nyambung. Di mana dalilnya? Dari apa? Kau dari tadi kau naik ke sini nggak ada pakai bibel kau. Saya bantu kau di sini untuk membuka data kau. Tadi kan saya sudah bilang kalau bisa membantu. Saya di mana, Bu? Membantu apa kau? Orang kalau naik diskusi itu harus bawa dia. Kalau nggak ada perangkat kau, device kau, setidaknya bibel kau. Bu, diskusi itu jangan terlalu serius, Bu. Harus ada relax. Kita Kenapa kau ini? Kenapa terlalu serius, marah-marah? Santai aja, Bu. Saya tidak suka kalau gampang dibilang dibungkus. Peraturan di sini, jangan seenaknya. Makanya saya tuh jujur ya, saya kenapa nggak mau naikkan muslim-muslim itu yang masih baru-baru. Kadang gampang kali mau bercanda. Tapi kalau nggak dinaikkan sakit hati. Gitu loh. Lanjut. Heran aku. Saya tuh mau cari data. Kalian tuh nggak ada bibel kalian. Jadi ujungnya saya yang mencari. Siap. Udah minta maaf aja. Ya. Tolong cari dah Mbak. Aku merokok dulu ya, sebatang. Merokok juga, Bang. Merokok juga kau. Iya. Santai aja kita malam ini. Heran aku. Orang diskusi nggak ada yang mau bawa bibelnya. Ya muslim saja terus. Ayat berapa Bunda? Aku cariin Bunda. Tentu kita kan saling membantu, Bu. Ya. Begini loh, Sama. ketika kalau naik ke atas, kami umat muslim pun kalau naik untuk diskusi, kami tuh gunakan device satu. Kalau nggak ada device-nya, nggak ada dia punya HP, setidaknya kitabnya itu dibawa. Saya tuh ada bibel saya tuh di situ. Ya, Bu, namanya juga orang awam, Bu. Kita kan butuh belajar, butuh... Bukan begitu, kau di mana sekarang? Gimana, Bu? Kau di mana tinggal? Kau di mana sekarang nih posisi? Di rumah apa enggak? Papua. Bukan. Posisi kau sekarang di mana? Lagi di mana kau? Di hotel kayaknya dia. Di kos. Emang tempat kos kau nggak ada bibel kau? Ada, Bu. Wih, jadi kalian nggak pernah baca kitab suci kalian? Nggak serius dulu? Nggak pernah kalian baca kitab suci kalian? Pernah baca? Bacalah. Pernah. Yang mana bibel kau sekarang? Kalau saya bibelnya di rumah, kalau sekarang saya lagi di luar. Enggak sih Kapital. Belum punya bibel, belum beli, Pak. Belum beli, Bu. Soalnya kan baru datang merantau. Kan namanya anak kos. Dengar ya. Kalau saya ngasih anak saya ngekos karena sekolah, saya selalu ingatkan itu. 1, sejadah. 2, sarung. Itu saya ingatkan karena dia laki-laki. Kecuali perempuan mukena. Baru nanti bawa Al-Quran. Karena apa? Karena diwajibkan kami ini setidaknya sekali sehari untuk membaca Al-Quran. Iya loh, perangkat untuk sholat kami wajibkan untuk anak kami ketika mereka merantau. Jangankan merantau,
Ketika kami melakukan perjalanan keluar kota yang memakai Bang Cinta Noise 80 km lebih, itu kami itu membawa mukena kami loh. Kecuali laki-laki, karena laki-laki tidak perlu pakai sarung, setidaknya bercelana panjang nggak apa-apa. Intinya hati baik aja Bu, itu dah. Nggak ada kalau kami intinya. Karena apa? Kalian tuh tidak diwajibkan membaca kitab suci kalian. Diwajibkan juga, cuma Mana kitab sucimu kalau kayak gitu? Mana? Udah berapa lama kau ngekos? Sudah berapa lama kau ngekos? tergantung orangnya. Udah berapa lama kau ngekos? Gimana Bu? Udah berapa lama kau ngekos? Sudah baru di sini baru 2 bulan Bu. Kayaknya di 2 bulan Bandung kau. kos, Bu. Selama 2 bulan kau tidak ada bawa kitab suci kau. Karena begini Bu, kita menurut saya memang diwajibkan juga, tapi saya nggak terlalu berpegang teguh gitu Bu. Karena saya percaya, Juga kawan saya Muslim banyak juga. saya percaya bahwa Kata-kata ada Yesus Al-Quran. Tuhan, itu aja Bu. Belum tentu semua Muslim itu ada Al-Quran. Belum tentu semua muslim ada Al-Qur'annya di mana, Pak? Kawan saya banyak ini, di kos saya nggak ada Al-Quran. Banyak juga, cuma kami nggak mau urus urusan itu Bu. Yalah. Kami itu nggak Sekarang nggak ada- oke. nggak ada Sekarang hubungan begini. dengan itu juga sebenarnya. Kami yang lain bisa mau ngurus ini. ngurusin orang yang nggak ada itu, bukan kewajiban kita Bu. Jangan ganggu dulu Mbak Nora masih baca Alkitab. Saya bukan baca Alkitab, saya mencari perempuan Samaria. Kalian kan tidak tahu di dalam mana perempuan Samaria? Kalau nggak salah Bu, di mana ya? Hmm. Pernah saya baca juga itu di mana. Cuman lupa, pernah baca lupa sih. Iya, itu di mana? Yang di sumur kan, Bang? Iya, Setelah menarik air kan? iya di, Iya, di betul. Lukas Saya 5 pernah juga baca. ada. Yang Tuhan Yesus akan memberikan dia air kehidupan kan? Betul. Kan di situ Yesus berkata, Dan ini moyang Yakub. keselamatan hanya datang dari orang Yahudi. Nah, Tuhan itu adalah roh. Pada saat itu juga langsung berbondong-bondong orang Samaria datang kepadanya. Udahlah, Akan tiba saatnya manusia tidak pergi lagi menyembah sebagai juru selamat. ke Yerusalem, ke situ. Itu yang dikatakan Yesus akan tiba masanya. Di Yohanes 4:1-38 kalau nggak salah nih Bunda. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Menyelamatkan udulmu selama dari apanya aja dia nggak Samaria bisa. sama orang Yahudi gitu. Bang Cinta ya. Mereka masih ada. Yohanes berapa tadi Bang? Yang bisa. Matius 15, saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada kunarion." Tahu kunarion kan? Asu. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tahu apa dibilangnya? Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah." Sudah dikatakan Yesus, "Aku diutus untuk domba tersesat di kalangan Bani Israel." Tapi tetap kalian menjadikan apa? Makanya kalian dikatakan Bani Kunarion. Tolong saya turun depan, bentar ada dipanggil. Dikatakan di situ, Bu, keselamatan hanya datang dari Israel. Dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi tetap kalian saja seperti Kunarion yang tetap memungut remah-remah itu. Iya Bu, kami memungut
membangun Itu keselamatan menunjukkan itu keimanan karena juga itu. tanpa Israel Kristen tidak ada. Ini ya bun. Karena keselamatan itu datang dari Yahudi. Tanpa Israel Kristen tidak ada. Iya. Terus sejak kapan Israel itu dipecahkan menjadi Kristen? Bentar ya. Aku turun Begini, dulu, aku Bu. turun. Ada dipanggil, ada panggil. Yang- Ada yang panggil. Turun aja lah kau, repot kali pun kau. Yang Mau turun mencat- aja ribet kau. Bu, abis saya naik, saya tanya lagi. Jawaban saya belum terjawab itu, Bu. Awalnya itu, Aduh. yang dari awal. Ya kan? Yang mencatat Alkitab dan 12 murid Yesus itu semua orang Yahudi, Bu. Itu Saya aja bertanya. Yesus mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Tapi tetap perempuan itu ngeyel. Yesus mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Tidak patutlah memberikan remah kepada kunarion. Tetapi tetap dimakan. Ya udah, yang namanya kunarion ya kunarion lah. Iyalah, Bu. Karena begini, Bu, mencari keselamatan itu Aduh. susah. Itu Kok maksudnya. mencari keselamatan susah? Yesus aja nggak selamat. Yesus selamat, Bu. Dia Di bangkit. mana dia selamat? Sekarang dia di surga, Bu. Oi, Allah. Iya. Siapa yang melihat Yesus di surga? Siapa yang melihat Yesus di surga? Alkitab yang mencatat, Bu. Iya, Alkitab yang mencatat. Siapa yang mencatat bahwa Yesus pernah ke surga? Yesus saja diangkat. Bang Menya, naiklah Bang Menya. Yesus itu di surga, Bu. Itulah yang diyakini orang Kristen. Jadi kalau Kristen tidak percaya bahwa Yesus hidup dari kematian, berarti itu bukan orang Kristen, Bu. Yang meyakini Tuhan itu bangkit dari antara orang mati hanya orang Kristen, Bu. Yaitu Yesus Kristus. Bang Menya, silakan Bang Menya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada ibu mengikuti ajaran orang yang meninggal begitu, Aduh, ini siapa ini? ibu mengikuti orang yang hidup. Kiu. Kiu, kiu. Itu apa? Ini ada berapa nih orang non muslim di sini nih, Bunda? Bert, Hengki, Kenzo, Elkana, Kristen Elkana. Ya. Iya. Kristen? Iya. Ya, Kristen dengan Pica. Yang Muslim cuma Andi dengan Cinta. Mantap, ada 4 nih. Saya mau nanya nih. Non muslim di sini kan kalian mempercayai Bible kalian ini kan yang penulis ini kan Halo, Hah? abang begitu naik langsung ngomong. Naik langsung nanya, ada etika Waduh, nggak? iya nih. Enggak, kita kan mau bahas ayat nih. Ini kok datang langsung nanya. Kiu, kiu. Kita kan mau bahas ayat nih. Etika dong menyala. Woi. Jangan masuk Aduh. como saja. Woi, waduh. Udahlah, Bu, ya. Panik. Besok aja kita jumpa, ya. Panik langsung kabur. Langsung bukannya begitu, Pak. Iya, kok panik? Sudah bahas Alkitab, datang langsung nanya. Panik. Enggak Anda itu. Waduh, iya. Kok panik sih? Enggak ada yang panik, Emang Pak. hostnya nggak mau. Ya udah santai dong. Ngapain panik? Masuk. Iya udah santai. Sebelum kita bahas ayatnya, sebelum kita bahas biblosnya, saya mau nanya, ini ada urusannya sama Yesus nggak nih kitab? Saya mau tanya nih, catatan terakhir kitab kalian ini ditulis di abad keempat, itu Sinaiticus Vaticanus nih. Saya mau tanya nih. Begini, Pak. Menyala. Pak. Nah, tuh, ya, serang saya. Enggak. Iya. Satu-satu dulu, Yang nanya satu-satu dulu. kamu, bos. Saya dulu yang nanya kamu. Kalau kita mau Izin berdebat ngomong, di izin sini, ngomong abang-abang, kita izin pakai ngomong. waktu aja. Bisa? Izin ngomong. Sahabat saya dulu, Kenzo. Menyala saya nanya dulu sama Manora. Berapa lama sih kalian belajar Alkitab? Waduh, saya belajar Alkitab hampir 80 tahun. Berapa tahun? Lumayan, 80 tahun. Itu baca aja atau sekolah? Mengikuti orang yang hidup atau orang mati? Hah? Mengikuti yang hidup atau orang yang mati? Ikutin yang hidup apa yang matinya? Apaan sih nih Bapak Sibert dari tadi heboh banget. Jawab dulu pertanyaan saya. Hah? Nih Kenzo yang nanya, iya. Ya, Busuk atau baca saja atau sekolah? Saya belajar manuskripnya Pak. Belajar soal Alkitab. Manuskripnya Pak, sejarahnya Pak. Apakah Anda yakin Anda lebih paham dari pemimpin gereja kami? Saya belajar dari pemimpin-pemimpin gereja Bapak Pak. Siapa contohnya? Contohnya Albert Herman. Habis itu ada pastor namanya Keith Long. Di mana itu?
Itu di Bert Ehrman. Waduh. Jangan cocok logi, yang benar aja. Sama nabinya juga Bang Menyala, sama nabinya, sama Nabi Luga juga. Di Indonesia aja, jangan cocok logi. Di Indonesia aja. Kok cocok logi? Iya, di Indonesia. Anda jelaskan. Bang Menyala. Siapa sih? Bang Menyala sama nabinya juga belajar sama Nabi Luga. Nih, saya buka kamera saya nih. Kita suruh bawa data semua. Nih, saya buka datanya nih. Cium. Ini ada pastor nih, pastor dari Bert Ehrman nih. Ini pastornya nih, mukanya nih, jelas nih. Namanya Keith Long yang saya tulis tadi nih, yang saya bilang tadi nih. Oke. Abis itu pastor ini, so ya udah Permasalahannya sebentar. sekarang yang Anda sampaikan. Ini, woi, aduh, ini yang saya tanyain sama kamu nih. Iya, permasalahannya. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Namun sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama tersebut hanyalah sama-samaran dan Injil ditulis secara anonim. Waduh, ini yang nulis bukan murid Yesus. Ini menurut siapa? Menurut pastor. Begini Pak, Ini pastor ini nih garisnya. bisa dijelaskan. Menyala nggak tuntas jawabnya. Jawab dulu pertanyaan. Begini Pak. Waduh, iya serang saya. Teman-teman yang lain saya minta dulu ya, sebentar ya. Iya, Saya fokus ke Menyala dulu. siap. Oke. Itu Anda sekolah di mana soal Alkitab? Saya belajar otodidak sendiri. Saya belajar dari bapak-bapak gereja nih, Bapak Kan ada Bang datanya. Menya, sebentar Bang Menya, izin Bang. Siap. Uni Rifa, assalamualaikum Uni. Adrimon, ini Kristen apa Islam? Islam, Bu. Oh ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Biar kita naikkan yang Kristen aja. Iya, di sini saya hanya masukkan saja Iya. bahwa dari debat tadi atau penyampaian tadi yang semuanya saya menilai bahwa ini adalah mencari satu titik, yaitu adalah yang positif. Saya nilai bahwa ini positif, walaupun ada perbedaan, ada kekurangan. Ini saya juga sangat tertarik sehingga saya juga masuk. Saya juga perlu mempelajari hal-hal baik dari agama lain sehingga kita sinkronkan dengan agama kami begitu. Islam ya Bapak ya? Iya, Islam. Oke. Iya, itu saja yang mau disampaikan Pak? Iya, itu saya sampaikan untuk menyimak dulu. Oke. Ya, makasih ya Pak ya. Izin saya turunkan dulu ya Pak ya. Sebentar dulu Bang Elkana. Sebentar. Oke. Thank you Pak. Yang Kristen yang mau naik silahkan ya. Ada Ya, lanjut. Izin semua teman-teman. Iya, lanjut saya bilang. Kasih waktu 5 menit. Saya mau nanya aja sedikit. Oh, mau bertanya kok 5 menit Pak? Oke, ini hostnya Jangan 5 menit lah. Setengah menit aja bertanya biar dijawab dari pihak Muslim. Pihak Muslim di sini Bang Menya dengan Uni Rifa ya. Silakan. Oke, saya nanya begini. Saya mau izin makan dulu. Saya mau nanya begini. Hostnya ini dengan Bang Menyala ini agamanya apa? Saya Muslim Pak. Muslim. Ya, hanya sosok atau Alkitab tuh mereka tuh. Ya tunggu nggak usah di ini. Nah, Muslim ya, jelas ya, kamu tanggung jawab atas ucapanmu ya. Hostnya juga Muslim toh, setuju ya? Kamu beriman kepada kitab yang mana? Kepada Al-Quran dong Pak. Jelas ya? Jelas. Jelas pengakuanmu ya? Jelas. Al-Quran menuliskan seperti ini. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, lantas apa yang kamu lakukan saat ini? Bukankah kamu sedang membantah Al-Quranmu sendiri? Oke, boleh saya jawab Pak? Ya, Ini silakan. suara saya nggak mengganggu kan? Kayak gini apa saya perlu Mengganggu. pakai suara? Mengganggu, betul. Oh, mengganggu. Oke, sebentar. Oke, ini saya pakai suara pilot nih, maaf. Enggak, jadi gini Pak, Bapak bilang kan saya Al-Kafirun tuh ayat 6. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya suka tuh Bapak ngutip itu. Jadi gini Pak, Asbabun Nuzul, alasan kenapa ayat itu turun, itu kenapa? Karena Quraisy pagan waktu itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk tahun ini, ya Muhammad, kamu menyembah Tuhan kami. Habis itu tahun depan kami menyembah Tuhan kamu.
Habis itu turunlah ayat itu. Agama untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan dicampur-campur. Ya. Nah, sekarang saya setuju dengan ayat itu, Pak. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah. Sekarang saya pelajarin scripture Bapak. Tunggu sebentar dong, Bapak mau. Saya pelajarin scripture Bapak, saya pelajarin original text Bapak, yang Bapak sebut ini Injil, padahal bukan Injil. Jangan ke ini nggak ada nama Allah, nggak ada Rasul, nggak ada khidmat, nggak ada firman. Itu nggak ada di original teksnya. Jadi Bapak mencampur-campurkan diksi Al-Quran dengan Injil Bapak. Loh, saya setuju Pak, jangan dicampur-campur Pak. Bukan, ini nggak ada dicampur. Nah loh. Ini sekarang siapa nih yang nyampur-nyampur ini? Sekarang siapa yang nyampur-nyampurin agama nih? Yang di atas fotomu itu baca tuh di atas apa tulisannya tuh? Yesus tak ada kuasa. Loh, itu pertanyaan hostnya. Sahih. Kenapa? Tapi itu dengan cara seperti ini kamu sudah karena kalian menamakan Allah Yesus, Allah Bapa. Loh, kalau Allah di Alkitab itu hanya panggilan, Bos. Dari mana kalian dapat nama Allah itu? Oke, kami yang iman. Dari mana kalian dapat Allah itu? Coba jawab deh itu. Dari tadi kan kalian udah nanya nih, agamaku, dia udah jawab nih. Coba sekalian kalian jawab nih. Tunjukkan buktinya kalian dapat nama Allah itu dari mana? Nggak usah panik, Bos. Nggak usah panik. Iya, nggak apa-apa, saya santai. Coba dijawab. Dulu yang tadi, agama. Udah, untukku agamaku, untukmu agamamu. Jangan dicampur-campur. Kalian mencampur-campur. Nah, sekarang saya tanya, kalian dapat nama Allah itu dari mana? Jangan ke sana dulu. Ayo selesaikan. Kan udah saya jawab tadi. Sekarang coba dong jawab pertanyaan saya. Kalian dapat nama Allah itu dari mana? Kasih data sama kamu, Aku kasih data nih. Ketika Elia melawan dari mana itu datanya? Coba buka kameranya, tunjukin. Aduh. Kamu cari sendiri aja. Loh, kok data cari sendiri? Makanya ayat kamu aja belum kamu selesai. Aduh, berarti nggak ada ya? Berarti ngarang ya? Berarti asumsi ya? Berarti cita-cita ya? Dari mana kalian dapat nama Allah itu? Manuskrip tertua kalian Sinaiticus sama Vatikanus. P52 sama P90 itu papirus kalian abad 2. Agamamu untukmu, agamaku untuk. Setuju, tapi kenapa kalian mencuri nama Allah kami? Siapa yang nyuri nama Allah? Iya, dari mana original teks kalian nama Allah? Coba tunjukkan. Nama Allah itu saya nggak usah pakai data deh. Waduh, nggak usah pakai data. Jadi ngasal aja gitu ya. Anggap aja aku paling awam di Indonesia. Untuk mengikuti mainmu, oke? Kamu bilang tadi jelas agamamu untukmu, agamaku untukku, oke? Nah, lantas apa maksud kamu itu Yesus tidak punya kuasa di atas itu? Karena kalian menyebutnya Yesus Allah Yesus. Bukan kalian. Mana kuasanya? Allah kami berkuasa. Anda bilang kalian. Tunggu dulu, Bos. Tunggu dulu, Bos. Emang bilang kalian? Kalau kamu Muslim, tunggu Bang. Kalau kamu Muslim, didiklah yang Muslim. Ayat-ayat. Kalian yang mencuri kok, saya yang mendidik Muslim. Jangan nyebut-nyebut yang lain. Kalian yang mencuri Allah kami. Kenapa saya yang ngasih tahu Muslim? Menjawab orang lain gitu loh. Enggak, ini coba dijawab dulu deh. Allah kalian ini dapat dari mana? Saya ini awam loh. Allah itu dapat dari negara Indonesia. Saya salut. Coba karena bangku. Coba saya jawab dulu dengan ayat yang kita baca tadi. Saya salut begitu Allah. Toleransinya. Allah Al-Quran itu ya. Allah. Tapi kalian membuat Allah tidak, kami. gitu loh. Kalian dapat Allah tuh dari mana? Coba kasih tahu. Gitu. Coba kasih tahu. Dari negara Indonesia. Itu bukan bagian saya, Bos. Ada apologet yang untuk itu. Apologet datang aja kau ke itu. Si Pak Uljang, banyak itu. Gak bisa. Tanya sama dia. Bincang itu siapa itu? Ada banyak itu. Loh, ditanya. Gak bisa jawab. Gak ada apologet kalian. Tadi dia nanya, untukku agamaku, untukmu agamamu, jelas. Saya jawabnya jelas. Jelas dari Sampai ke mana asbabun nuzulnya, alasan kenapa ayat itu turun. Jangan mencampur-campurkan agama. Kalian menjawab nih sekarang. Kalian mendapat nama Allah itu dari mana? Sementara Anda tidak mengimaninya.
kalian dapat nama Allah itu dari mana? Bukan Allah, Allah. Kamu sebut-sebut nama Yesus loh di situ loh. Ih, Allah. Nama Tuhanmu Allah ya. Gak tahu kalian artinya Allah di bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Quran juga ditranslate dari Ibrani. Loh, Al-Quran ditranslate dari Ibrani? Iya. Bahasa Melayu. Coba terjemahkan. Al-Quran ditranslate dari Ibrani? Coba jelaskan dulu ayat yang ditulis Musa berbahasa Ibrani. Kenapa? Ayat yang ditulis Musa itu bukan Al-Quran, botol. Wah, tuh kan bukan gak ada ilmu mau ngomong. Tetapi Musa ayat menulis, Al-Quran ditulis oleh siapa tadi? Musa menulis ayat kitab Al-Quran Jabur. ditulis oleh Musa. Ayat kita Jabur itu ditulis oleh Musa berbahasa Ibrani. Mana pula Zabur ditulis Musa? Al-Quran ditulis oleh Musa. Goblok. Sejak kapan Musa nulis Zabur? Kalau mabuk di remang-remang, di warung remang-remang jangan bawa sini. Adanya kalian. Ini perempuan. Kalian belum menjawab nih. Nama Allah kalian menyebutkan Allah di kitab kalian itu sumbernya dari mana? Anda juga belum menjawab tadi pertanyaan soal apa? topik itu. Soal topik itu. Topik apa? Topik apa? Yesus tidak ada kuasa. Memang tidak berkuasa. Itu menurut Anda. Saya nggak ada mempersoalkan nama Allah tadi. Tunggu dulu. Kalian Saya pikir bertanya menyala tadi yang mengada-ada? Diam dulu satu-satu. Itu Yesus berkuasa atau tidak? Antri Saya kalian. dulu. Siapa dulu? Saya dulu. Saya tadi nanya begini, kamu agamanya Kalian apa? berdua aja nggak bisa bersabar Roh Kudus kalian loh. Bang Menyala cuma sendiri. Kau tadi kan Elkana saya sama nanya Kenzo nggak begini. bersabar. Siapa dulu? Dah sweet dulu Saya kalian. Elkana dulu. Nah, udah kau dulu karena dia Kenzo. Aku dari tadi diam aja Uni. Dari tadi aku diam aja Uni. Iya. Dengar. Aku udah tadi tidur aku. Nah, silakan. Kalian ngomong sama Bang Menyala, Bang Elkana. Tadi saya bertanya begini, kamu agamanya apa? Dia jawab Islam. Beriman ke kitab yang mana? Dia jawab Al-Quran. Nah, saya tanya balik. Al-Quran nulisnya seperti ini. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Terus apa yang kau Terus saya menjelaskan. Saya menjelaskan asbabun nuzul ayat itu. Nah, kan kamu langsung jawab tuh. Nah, Kamu nanya nggak mau faedahnya dijawab? ini? Ya udah Bukankah tanya kamu deh. sedang melawan kitab yang kamu imani gitu loh. Sedang melawan. Udah? Iya. Udah. Nah, saya jelaskan asbabun nuzul ayat itu jangan mencampur-campurkan agama. Siapa yang mulai mencampur-campurkan agama di sini? Loh, itu kan tulisan kamu loh, bukan tulisan saya kok malah nanya. Tulisan saya. Itu yang di atas itu. Coba baca yang kuning. Yesus tidak berkuasa. Memang betul Yesus tidak berkuasa. Setuju. Masalahnya apa? Itu tidak mencampur-campurkan. Kamu kan sudah melawan kitabmu sendiri gitu loh. Mana Namun tadi Yesus udah jelas berkuasa di kitab agamamu kami? untukmu. Loh, agamamu untukmu, agamaku Betul agama kalian itu kami, agama kalian itu kalian. Salahnya di mana? Ya udah, kamu Itu ngapain tidak kamu bawa nama mencampur-campurkan. Tuhan orang gitu loh. Apa bawa Itu kan nama Tuhan Tuhannya kalian? Kenapa Itu Nabi kalian kami. mencampurkan? Itu Yesus Nabi itu kami. tokoh peradaban. Dari mana jalannya Nabimu itu, Cakap bos? sama kucingku nanti ya. Yesus kau itu. Itu tokoh peradaban Kalian, bukan milik kau. kalian mau cari makan pakai Injil ya? Sini dia Jual Injil gitu. Tadi ditanya original teksnya aja nggak tahu, ngaku-ngaku Injil. Makanya saya nanya. Ada Menyala yang sama bahasa Ngaku-ngaku kitab ya. Injil. Kalian original teks aja nggak tahu, Bos, ngaku-ngaku Injil. Makanya saya Injil, nanya. bos. Menyala Bahasa sama Nur Injil. siapa tadi itu? Bahasa aja Paham apa sih mereka bos. soal Injil? Tulisan kalian itu original teksnya Evangelion, bukan Injil. Bos. Tahu nggak? Mau Nggak apa tahu kan? kan? Itu namanya Saya kami nggak beriman Injil. kepada Alkitab. Oke. Jadi kamu beriman Kitab kepada itu bahasa mana? Ajar Kitab yang itu maha. bahasa mana? Bos. Menyala Kitab kalau itu bahasa Anda tahu mana? itu, Kalian tuh dari pasti Anda Yunani, Biblos. Yesus, itu aja. Kitab, Sederhananya kitab. Jangan kamu senggol-senggol yang lain, bos. Urus saja dirimu, urus saja rumah tanggamu gitu. Malu kalian membahas kitab kalian di hadapan kami ya. Oh, enggak. Nyuri-nyuri. Enggak malu. Cuman merasa Iya, maling nggak malu memang. Diskusi kita. Maling nggak kami malu. tidak malu, tetapi kami merasa Nggak ada malunya gitu loh. Udah maling, udah nyuri. Ditanya kata Allah dapat dari mana nggak tahu. Botol kan? Coba. Kami merasa terganggu karena Anda cari koin di TikTok,
Nggak ada urusannya kau TikTok. Wah elah, lo nggak tahu gue siapa. Ada urusan. Parah nih orang. Itu masalahnya. Lo nggak tahu gue siapa, cari duit. Halo, siapa yang usah saya? Nih, Enggak, gue tanya, lo dapat Allah lo di kitab lo di mana? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Original teksnya lo nggak tahu kan? Evangelion, Injil, kitab, pakai bahasa Arab juga. Ledekin orang kadrun. Nyata dia kadrun-kadrunan. Bos, saya nggak ada ngeledekin dari kamu tadi ya. saya nanya nih, dari tadi nih, nggak ada satupun kalian yang mau jawab. Mana udah baca Alkitab? Apa saya jawab, Bos? Dari orang dari Apa saya jawab? Ngapain kamu bahas Alkitab orang? Bahas aja Alkitabmu. Kan aku tanya Bunyi-bunyian doang kan, nggak ada isinya kan? Loh, kok nggak ada isi? Quran itu jelas loh. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Tadi udah dijawab asbabun nuzul ayat itu. Emang botol ya, memang nggak masuk di kepala dia. Lengkap sudah jawabannya sama Bang Menyala. Apalagi lengkap sudah dijelasin. Waduh, kawan. Ngapa kau mau membenarkan yang sudah benar, Oten? Mana yang jelas? Kenapa kau mau membenarkan yang sudah benar, Oten? Sebentar, adanya kalian kalau nggak mau dibahas kitab kalian ngapain kalian naik sini? Ini Elkana, room saya itu room diskusi. Ya, saya mau nanya dulu. Lintas Iman. Ya sebentar, Bet. Jadi kalau memang kau nggak mau diskusi silakan turun. Kalau mau diskusi ayo. Sebentar, Bet. Yang selamat atau yang tidak selamat, coba. Sebentar dulu, Bert. Ya Elkana ya, kalau Anda mau diskusi ayo, mau bertanya soal Al-Quran ayo, tanya soal hadis ayo. Kak, mau masuk dikit, Kak? Ya, silakan. Silakan Uni. Kalian baca temanya itu. Yesus tidak berkuasa. Kami bicara berdasarkan Bible. Pertama, Tuhan kalian mati. Itu nggak berkuasa namanya. Kedua, dia nggak punya duit, nggak kuasa orang. Bangkit nggak kuasa ya. Jangan mati doang. Dibangkitkan dia sama kayak Lazarus. Hidup kembalinya nggak kau baca kan? Tuhanmu itu dibangkitkan. Nih, ku kasih data kau ya. Emang Nabi Anda pernah bangkit ya? Nabi saya sama seperti Nabi Ibrahim. Bangkit ya? Lah, Tuhanmu sama kayak Lazarus kok. Bisa dibangkitkan kayak Lazarus. Baca yang mati. Ini aja, teman-temanku Kristen. Teman-temanku Kristen. Makanya jangan sepotong-sepotong. Iya, aku tanya kalau orang bangkit dari kematian Tuhan. Makanya sudah topiknya harus ini. utuh gitu loh. Tanya dulu. Kalau ada manusia yang bangkit dari kematian, apakah dia bisa dikatakan Tuhan? Jawab. Apa kau cium aku? Kalau menurut Anda? Tuhan. Ya bukanlah Lazarus kalau begitu kau Tuhan kan? Menurut Anda? Ya bukanlah. Aku juga kalau mati bangkit lagi aku. Nah, sekarang ku tanya, semua yang bangkit dari kematian kau Tuhan kan? Kalau gitu kau Tuhan kan Lazarus. Kapan kau bangkit rupanya? Beda, Lazarus sama Yesus. Aku tiap pagi bangkit aku. Oh itu keliru, otak Anda yang keliru. Jadi kalau kau bertanya kapan ku bangkit, ya aku bangkit tiap pagi. Yang bermasalah itu otak Anda. Kalau kau mau menuhankan orang yang bangkit dari kematian, kenapa nggak kau tuhankan Lazarus? Penafsiran Alkitab nggak sepotong seperti Anda. Inilah orang inilah yang. Aduh, nih kapir-kapir bisa satu-satu nggak? Orang ini. Wih, bisa satu-satu nggak? Saya aja mau nih ganti-gantian nih. Uni ngomong, saya diem. Nih kok kalian bertiga nih kapir-kapir malah bertiga ngomong-ngomong. Satu-satu bisa nggak? Ya wajar kami ngomong karena satu-satu bisa nggak? Yang bahas Alkitab kami ngapain? Aduh, nih Kenzo, gue tendang, tunjukkan kau data. Satu-satu nggak? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Ini, awas, cik. Tendang juga, bacot gue. Awas Satu. kucing. Awaslah kucing. Sana, awas dulu sana. Nih Yesus kalian nih. Kisah Para Rasul nomor 2 pasal 2 nomor 32 nih. Apalah kucing ini loh, sibuk kali kayak oten. Astagfirullahaladzim. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan. Tuh, Tuhan kalian aja dibangkitkan itu. Baby, kucing B, ganggu B. Nih, Yesus inilah yang dibangkitkan. Oke, apa bedanya kayak Lazarus ini? Tuhan kalian. Jawab dulu. Mau kalian Tuhan dan Lazarus?
Menuhankan orang yang pernah bangkit. Banyak yang udah bangkit di kematian. Kalian baca di kitab Kejadian itu. Elia, Elisa itu udah membangkitkan anak kecil. Mana ini yang ngomong bangkit-bangkit tadi nih? Membangkitkan, menuhankan orang yang bangkit dari kematian. Banyak Tuhan kalian. Bahaya kalian. Mana dia? Nah, Elkana, silakan. Oke. Tadi bahas kebangkitan nih ya. Kayak yang dibaca tadi, Kisah Para Yesus Rasul pasal 2 nomor 32. nah Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, Apa yang lihat? Siapa yang lihat dia dibangkitkan? Kami semua. Siapa semua yang lihat dia dibangkitkan? Itu tuh. Itu tuh. Baca perikopnya dulu, Bos. Iya, perikopnya itu dulu. Bos, baru Baca ditambahkan. dulu. Pertanyaannya siapa yang lihat? Siapa yang menyaksikan Yesus bangkit dari tempat Salah tidurnya satunya kan tua ini itu? khotbahnya si Petrus. Ini kan khotbahnya si Petrus. Salah satunya Petrus yang menyaksikan, Bos. Coba tunjukkan Kisah di para ayat rasul, keberapa kisah Petrus para melihat rasul ya itu, Yesus kisah dari bangkit. para Coba. rasulnya gitu loh. Iya. Saya harus Di pahami ayat dulu keberapa? perikopnya. Gitu loh. Itu kan jelas judul perikopnya itu di Apa jelas? Ku bikin Kisah judul pula dua di sini itu. nanti. Rifa Kisah dinikahi 2 Yesus. Kau terima itu? Ayat 14 di atasnya itu baca. Rifa Itu dinikahi ada sama judulnya. Yesus. Itu khotbahnya si Petrus, Bos. Inilah kalau beriman gara-gara perikop ini. Loh, Beriman pakai perikop tuh kayak gini lah masalahnya ini. Orang imannya pakai ayat suci bukan perikop. waduh. Tanya Ya, dulu, siapa yang melihat Yesus dibangkitkan? Benar. Asalkan Oi. hafal. Ku tanya dulu, siapa yang melihat Yesus dibangkitkan? Loh, udah jelas Petrus yang ngomong gimana Lanjutlah sih Bang Benyan. otaknya manusia ini? Apa aja orang ini. Petrus yang ngomong itu loh, dia yang lihat kami Kapan? dengan Kapan Petrus teman-temannya melihat? begitu loh. Kapan Petrus melihat Yesus dibangkitkan? Baca di Maria Alkitab Magdalena itu, aja nggak kan lihat kamu Yesusmu, pegang. udah hilang mayat Tuhannya katanya. Mayat Waduh. Tuhanku telah hilang dicuri katanya. Apa pula Waduh. lihat Yesus dibangkitkan? Inilah Injil yang lain itu ya ini yang kamu pahami itu tadi. Kata Paulus, kalau ada yang memberitakan Injil lain itu berarti terkutuk. Pertanyaanku, kenapa Injil yang disampaikan dalam kitab Ibrani yang ditulis oleh Paulus berbeda dengan Matius? Berarti terkutuk Matius. Waduh. Jawab pertanyaan kami dulu. Kau udah tadi bertanya nggak jelas. Ini pertanyaan juga sebelum dia buat pertanyaan dia bingung ini masalahnya. Coba aku bingung, coba jawab. Kata Pertanyaan kalian gimana? bahwa Pertanyaan ada gimana? yang melihat Yesus dibangkitkan. Siapa namanya? Coba tunjukkan di ayat berapa. Petrus itu kan udah jelas perikopnya udah Di nulis. mana? Ya perikop pula. Khotbah, Perikop itu baru khotbah ditambahkan Petrus. kemudian. Tengok Coba tuh, Hoy. tunjukkan di mana maka- Petrus melihat Aduh. Yesusmu dibangkitkan. Perhatikan nih. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Itu pengakuannya. Aku bisa mengaku menjadi istri Yesus. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, namanya aku berbohong. Tunjukkan pengakuan Petrus ketika dia mengaku melihat kebangkitan Yesus. Kapan dia lihat? Ayat berapa itu? Nah, nih, tunggu. Tapi ini saya nggak bawa bekal ya, nggak bawa bekal. Kamu sudah bawa bekal ini. Bawa bekal nanti. Kamu sudah bawa bekal. Tunggu aku datang, aku bawa bekal. Kitab kalian Kamu itu itu udah nggak ada ada di bawah. apa-apanya. Tapi Di luar intinya kepala jangan kami, main kitab kalian penjara ya. itu. Jangan main tangkap-tangkap ya. Banyak kali ceritanya. Kalah Kalian debat nanti kau saksi tangkap, mata tangkap, melihat tangkap. kebangkitan Yesus. Ya, kalau nggak Kalian salah pikir nggak Yesus kalian ditangkap. bangkit dilihatin orang? Mana ada? Yesus kalian bangkit nggak ada yang lihat. Coba, kalau kamu kalah Ketika debat Maria nanti Magdalena tangkap datang itu, ke kubur tangkap batu, itu kubur batu sudah kosong. Record itu. Paling gitu aja kamu nanti kalah debat. Gak jelas sekali lah omongan Bu Elkana. Kamu itu yang nggak jelas, Bu. Di kitabmu Yesus dibangkitkan. Ketika kau baca ayat bahwa Petrus mengaku menjadi saksi mata kebangkitan Yesus, di mana ayatnya Petrus melihat Yesus dibangkitkan? Nah, itu tuh, nah tuh kan. Itu tuh kan? Itu. Begini, gitu kan? Begini. Kan kamu udah intervensi kitab orang lain kan gitu ya? Kamu Menjawab pertanyaan ini itu ya kan? sudah memaksakan keengganan kepada Udah kitab jawab Bang aja. Elkana. Jawab aja. Bang Elkana. Iya.
1 menit aja, Bunda host. Sekarang begini aja, biar nggak kemana-mana, nggak ngelantur kiri kanan. Yang pertama, kita harus sepakat dulu konsep ketuhanan itu apa sih, ya kan? Yang dimaksud dengan Tuhan itu apa? Kalau Tuhan kalian terkonsep. Bentar-bentar, Bang Inka ini muslim atau non-muslim? Saya muslim, Bang. Oh muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita temanya ini loh Bang. Kita. Hampir salah Tema kita tembak. Yesus ada kuasa Bang. Itu temanya itu. Ya, siap. Artinya begini loh, Bang Jangan Elkana, saya tukar cuman tema. karena dari tadi saya perhatikan Bun, ini ngawur kiri kanan sudah ini. Iya, kemana-mana. Jadi maksud saya begini loh Bang Elkana, ini saya nggak lama, cuman 1 menit. Kita harus sepakat dulu konsep ketuhanan itu seperti apa. Yang dimaksud dengan Tuhan itu seperti apa ya. Jadi yang namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Maha kuasa berarti dia tidak menyerupai apapun. Ya kan? Itu yang kita harus sepakat dulu. Nah, terus kita bahas masalah kitab suci. Kitab suci itu antara halaman pertama sampai halaman terakhir tidak boleh ada kontroversi di dalamnya. Itu yang namanya kitab suci. Karena Tuhan itu tidak pernah mencampur aduk isi kitab suci. Abang justru malah lebar nih Bang. Waduh, ini aku malah kemana-mana nih Bang. Kita harus sepakat dulu. Kalau tidak sepakat Bang susah. Ngawur kiri kanan nanti. Menyala itu. Jadi saya cuma mau menyampaikan itu aja Bang. Kita harus sepakat dulu konsep ketuhanan dengan konsep kitab sucinya. Kalau sudah sepakat, baru kita adu argumen. Tapi kalau nggak sepakat, nggak bisa. Akan ngawur. Betul. Asumsi yang muncul. Apa yang mau disepakati? Coba kalian punya preposisi tentang ketuhanan kalian atau tentang Yesus kalian, silakan. Kita uji. Saya cuma mau nyampaikan itu aja Bun. Bang Menyala. Kalau Islam jelas, Tuhan kami tidak terkonsep. Yang terkonsep adalah bagaimana cara kami memahami Tuhan. Nah sekarang kalau dalam iman kalian yang terkonsep Tuhan kalian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Katanya Tuhan kalian tidak bisa dilihat, 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tahu-tahu Tuhan kalian terkonsep. Bayangkan itu. Jangan paksakanlah. Jangan kau paksakan pikiranmu itu. Kok si Elkana ini dari curhat aja. Masuk rumah Mama Dedeh lah, serius. Emang kamu udah hebat ya melawan kitab. Lebih hebat dari kau. Buktinya aku bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Kau bisa nggak bedakan mana Tuhan mana manusia? Lawan kitabmu aja kamu lawan agamamu untuk coba tunjukkan. Agamaku. Kita Itu kan dasar kitabmu aja. yang ngomong, Bos. Jangan kau jauh-jauh Bang Itu kamu Elkana. lawan. Bisa nggak kau membedakan mana Tuhan mana manusia? Itu kitabmu Bos, kamu lawan. Elkana ini dari tadi ngomong itu aja. Coba kau lihat tuh di roomnya Oten teman-temanmu tuh gimana mereka menghujat. Saya nggak mau hujat Bos, saya nggak mau hujat. Ya udah kalau mau ceramah di sana, botol. Kalau mau ceramah di sana aja, nasihatin teman-temanmu. Nasihatin teman-temanmu sana. Ceramah di sini lagi. Baru malam Jumat udah dibikin hari Minggu. Kasihan dia lo. Lanjutkan Bang Elkana. Kasihan dia lu. Ya. Anda yang nggak punya data. Udah diam kalian kalau kalian nggak bisa membela iman kalian, diam kalian. Udah diam dulu, aku mau ngomong. Oh kita dengar Uni aja, biar ada. Nah dengar aja aku dah. Tema kita ini Yesus tidak ada kuasa. Tema ini berdasarkan Bible kalian. 1, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang bilang, kami cuma mengikuti aja. Di pasal yang mana itu, Bunda? Iya lihat Itulah kalian kadang-kadang nggak pernah baca kitab kalian. Jadi ketika kami membacakan ayat kalian karena kami hafal, kalian nggak tahu ngangengong. Tunggu dulu, diam kalian. Biar gue kasih data. Nggak usah. Tengok yang satu nggak usah kasih data, yang satu minta data. Entah apa-apalah kalian ini ya. Diskusi tapi tidak mau mendapatkan informasi. Ngapain kalian di sini? Kalau Bang Kenjo ini kayaknya pengen belajar, tapi si Elkana ini membantah terus dari tadi. Ganti, mengganggu Elkana ini loh, mengganggu Kenzo loh jadinya loh. Coba buka Yohanes pasal 5:30 Kenzo. Saya nggak pegang kitab, Uni. Nggak bawa data dia, Bun. Iya. Jujur aja saya. Ya, ini aku tunjukkan datanya nih ya. Ini ya. Itu aja.
Yohanes pasal 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Itu pasal melainkan berapa? Tadi udah kutunjukkan 50. Yohanes pasal 5 nomor 30. Aduh. Pasal 5 ayat 30. Dicatat. Catat. Ya, saya catat supaya saya baca. Itu satu. Secara klaim dia mengaku tidak berkuasa. Klaim dulu ya. Kalian semua percaya klaim Yesus. Giliran klaim ini kalian nggak percaya. Yang kedua, realitasnya dia tidak pernah, jangankan menjadi khalifah, raja, ketua RT aja pun nggak pernah dilantik. Memimpin 12 muridnya aja dia nggak sanggup. Bayangkan, dipilih 12 murid, dijual sama muridnya. Apa nggak malang kali nasib Yesus kalian? Di dunia hadir 33 tahun malah jadi tukang kayu. Nggak pernah jadi raja, diolok-olok cuma jadi raja itu. Nggak pernah jadi raja. Jadi RT aja nggak pernah. Jadi kepala rumah tangga aja nggak pernah tuh. Masih mending Bang Menyala, 2 bininya. Oh, Ya Bang kan? Menyala 2 ya? Oh, 2 bininya. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang selanjutnya di surga kata kalian. Oh, nanti itu di surga dia berkuasa. Mana ada? Ketika ada seorang wanita bernama Salome meminta supaya anak-anakku duduk di samping kanan dan engkau ya Yesus. Aku tidak bisa tidak berhak memberikan siapa yang duduk di kanan dan di kiriku. Kayak gitu berkuasa. Jadi tema ini sesuai dengan Bible. Kalau kalian mau membantah, bantah pakai data. Di mana Yesus berkuasa dari dirinya sendiri. Bawa datanya. Gitu. Kalau diskusi itu. Lebih mending kalian membandingkan antara Yesus dengan Umar bin Khattab. Itu lebih berkuasa Umar bin Khattab. Jangan sampai Nabi Muhammad dulu lah. Nggak level. Nabi Muhammad jadi pemimpin. Oh gitu ya, nggak level ya? Oh iya dong. Nggak level. Tinggi kali pun Nabi Muhammad di bawah Yesus kalian. Menurut Uni. Bukan. Menurut kitabmu. Di kitabmu Yesus itu hamba. Mengosongkan diri. Filipi pasal 2 ayat 6. Terhina. Nih. Saya tunjuk ya. Filipi pasal 2 ayat 6. Saya akan tunjukkan kalau Yesus kalian itu jauh di bawah Nabi saya. Nabi saya itu seorang pemimpin. Dia aja punya penulis wahyu. Dia punya istri banyak. Dia dicintai oleh orang. Dan bahkan banyak orang yang merelakan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Sedangkan kalian murid, ya lihat Yesus muridnya dipilih. Mengingkari dia sampai pagi lah. Yang menjual dia lah. Yang kabur lah pas dia ditangkap. Malang kali nasib Tuhan kalian, serius. Jadi Tuhan kok malang banget ya. Nih. Itulah Tuhan kami. Nah itulah Tuhan kalian memang. Makanya aku bilang Tuhan kalian gak berkuasa. Malang kali nasibnya. Tuhan yang sangat berkuasa. Itu kalau di Indo tuh berasnya beras raskin tuh. Raskin itu beras itu. Bang Menyala masih keren tuh. Begitu ya Bang Menyala? Tengok. Filipi pasal 2 nomor 6. Lihat ini. Apa kata Matthew Henry terkait Yesus kalian. Ntar aku carikan dulu ya. Nah. Ditafsir si Matthew Henry. Aku suka ngobrol sama Bang Menyala aja. Keren tuh. Apa ini? Sebentar dulu, aku mau tunjukkan sama kalian. Nah, Yesus kalian dibilang miskin ini sama siapa namanya? Siapa Matthew Henry itu? Mana ini dia? Bentar ya. Taruh dulu, aku cari dulu, aku scroll dulu bentar ke bawah panjang ini. Kalau Uni bagus adem suasananya. Bang Menyala ini yang panas-panasin. Menyala terus Enggak Bang, saya sesuai lawan bicara saya. Kalau lawan bicara saya tadi kayak 2 anak tuyul tadi itu kan saya mesti ngamuk-ngamuk Bang. Tapi kalau Abang kan saya santai. Uni kemute itu, Uni. Apa kata si Matthew Henry terkait Tuhan kalian ini? Keadaannya yang direndahkan katanya. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Hina. Mana ada nabi kami hina? Jadi jangankan dengan nabi kami, dengan Umar ibnu Khattab aja nggak layak dibanding dengan Bilal bin Rabah saja. Bilal ya, Bilal itu mantan budak loh. Jadi sahabat Nabi itu lebih mulia dengan Bang Menyala aja. Tuhan kalian. Oh, dengan Menyala tinggi Menyala lah dari Yesus. Si Kenzo kok mepet-mepet saya sih jadi takut ini.
Dia mau nanya gimana caranya punya istri 2. Ini kalau dia duduk di sebelah saya minggir nih, kenapa ini orang ini? Kok agak-agak. Salam kenal Bang Menyala. Siap, salam kenal abangku. Si Chris disapa dulu, Uni. Chris Van Brown, Widi. Nanya bangkunya aja, suaraku terbatas, aku pilek. Chris Van Brown. Can you speak bahasa? Sembuh nih. Chris. Ya, selamat malam. Waduh, mukanya bule, namanya bule. Bahasanya bahasa Cianjur. Masa Cianjur lah. Terus enak. Siap. Gimana Bang Chris? Ada yang mau dijawab? Ada yang mau ada yang mau ditaruhin? Ada yang mau diajak ribut di sini Bang? Nggak perlu ribut. Nah. Nggak ada untungnya ribut, santai aja. Setuju. Ini saya sapa dulu nih saudara saya nih. Bang Glenn, assalamualaikum. Bang Ucok, assalamualaikum. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Menyala Uni jangan banyak makan Uni, nanti gendut malah. Itu yang bikin dia batuk, bikin pilek begitu. Tapi ya anak orang ya kan kita susah ngaturnya. Ya. Kok banget cemilan malam-malam. Aku di sini makan terus tahu ya Allah. Bang Genzo, Bang Chris, ayo dong serang saya. Saya udah mode perang begini nih, pengen diserang. Tadi seru banget tuh 4 orang. Ini ya, jadi kalian itu cuma bantah ini loh. Yesus tidak ada kuasa, bantah. Salah kau Nora. Kuasa di mana nih? Tertulis. Umur 30 aja masih tinggal sama emaknya tuh. Kuasa kira raja segala raja nih. Gimana? Kalau Muhammad kuasanya apa? Waduh. Muhammad kuasanya apa? Banyak. Kuasa siapa? Muhammad kuasanya. Nabi Muhammad banyak kuasanya, banyak. Dia bahkan pernah mengatakan kepada salah satu sahabat yang tidak ikut berperang bahwa dosanya telah diampuni. Nah, itu berkuasa berarti kan menurut kalian kan mengampuni dosa itu berkuasa. Yang kedua, dia berkuasa memberikan aturan-aturan yang relevan sampai saat ini. Berkuasa dia mengatur pada waktu itu karena dia adalah rajanya pada waktu itu. Berkuasa dia bertahun-tahun. Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Ada di alam barzah bersama, dia berada dengan orang-orang kudus, orang-orang yang tidak pernah dibangkitkan seperti di kitab kalian, berada di alam dimensi lain. Ada di kubur ya? Pernah ke sana. Berarti ada di kubur. Arti ada di kubur. Iya, jasad dikubur lah. Masa jasad di dalam batu, di awang-awang, ada-ada aja. Berarti sama aja kayak kucing saya lah kalau kayak gitu. Sekarang ku sama tanya, kayak Nabi Tuhan Ibrahim Tuhan. juga begitu. Nabi Ibrahim juga emaknya Yesus juga gitu. Mak Yesus juga gitu. Emaknya Yesus juga begitu. Apa kucingmu berarti mamanya Yesus? Maknya Yesus aja dipujari miliaran orang. Siapa yang puja? Siapa yang puja Mama Yesus? Orang Katolik memuja maknya Yesus. Nah, sekarang ku tanya, mamanya Yesus berdosa atau enggak? Ku tanya, Mama Yesus berdosa atau enggak? Siapa yang muja? Maknya Muhammad siapa yang muja? Tapi Muhammad nggak pernah dituhankan, tapi Nabi Muhammad dicintai. Bahkan dalam buku Michael Hahar dituliskan dia adalah manusia pertama yang berpengaruh. Di mana Mama Yesus? Di mana Mama Tuhanmu dituliskan sebagai manusia berpengaruh di muka bumi? Dalam buku Michael Hahar, manusia yang nomor 1 berpengaruh di muka bumi adalah nabiku. Mama Tuhanmu apa manfaatnya buat peradaban? Kita tidak perlu bicara mama Tuhan. Lahirkan Tuhan. Tuhan yang mati digantung. Yang paling penting itu umatnya yang paling penting. Sekarang saya tanya balik. Kalian punya kontribusi apa buat peradaban? Kontribusi Mama Tuhanmu untuk peradaban apa? Enggak, umat kalian punya kontribusi apa buat peradaban? Apa tuh baca tuh. Bang Menyan silakan datanya kita. Kalau teori doang semua juga bisa. Kalau cuma nyampein teori doang semua juga bisa. Kasih data teori. Wah, parah lagi. Data loh. Dia takut jawab itu, yang dititel itu takut dia itu menjawab. Enggak, Mama Tuhanmu kontribusinya buat peradaban apa? Contoh,
Mama Tuhanmu lahir di Yerusalem. Kau tengok kampung Tuhanmu sekarang, tempat paling mengerikan di muka bumi. Mending kampungku di Bukit Tinggi nih, banyak dikunjungi orang. Kampung Nabiku, rame, banyak yang datangin, aman damai. Kampung Tuhanmu, bahaya. Uni di Bukit Tinggi ya? Iya Kenzo, ini orang lagi diskusi. Jadi, siapa namamu? Mana tadi Aku mau orangnya? ke Bukit Tinggi loh. Ih, serius? Kenzo, suka kau lah mau di Bukit Tinggi, kau di Bukit Rendah. Luisnya udah kabur, jatuh dia. Saya tendang bang, lebih banyak mudorotnya, dia ngebacot doang nih, nggak datang. Enggak. Iya, udah mulai. Menyala, aku mau ke Bukit Tinggi loh. Waduh, mau ngapain bang? Ada urusan di sana. Doni pulang ntar malam ya? Besok pagi. Ya langsung pulang aku. Kalau dia kesini pulang aku. Kalau kau kesini aku pulang. Ngapain lah kau sama Bang Menya kau Kenzo? Udah kau diskusi aja kau. Lagi heran pula aku nengok kau. Iya. Dia sama aku dia emosi, sama Bang Menya dia enggak. Sama Bang Menyan. Kami temanan loh. Lagi bete kan sana disahkan. Enggak mau. Ya nih, coba kita lurusin dulu Kenzo. Kamu suka perempuan apa laki-laki? Saya? Yang normal lah, perempuan lah. Alhamdulillah. Jadi itu gitu terus ya. gimana bang? Lanjutkan tadi, Yesus berkuasa atau enggak? Tuh, sambung tuh. Kalau memang berkuasa, kuasanya apa? Masih mending aku berkuasa, masih mending Bang Menyala dia berkuasa di Komal ini. Bisa dia nurunkan orang. Yesus, dia diturunkan orang. Yesus, dia diturunkan orang. Ada dua pula Bang Menyala. Orang. Bang Menyala bisa menurunkan orang dari Komal ini. Masih berkuasa Bang Menyala. Tuhan kan diturunkan orang, brother. Ya Allah. Tapi tanpa Bunda Nora, aku tak punya kuasa, ya enggak? Sama kayak Yesus juga dikasih kuasa sama bapaknya. Oh, jadi Bunda Nora ini menitipkan firman kepada Kang Moto gitu? Oh enggak, saya Firman. Habis itu jadi bukan Bang Moto. Saya Firman, habis itu saya jadi Komal, bukan jadi daging ya. Jadi Komal. Itu dia. Yuk, selamat malam Bang Sok apa? Ini yang baru ini, Bang Sikok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bang Ucok. Salam kenal semuanya. Bang Glenn, apa kabar? Udah nyampe Jakarta, udah balik belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan lagi Medan nanti? Ke tempat Tanggal 2 saya ke Medan. Oh iya, tapi udah pesan yang dibilang ketua tuh? Udah. Pulang pergi tapi saya tanggal 2. Oh, tuh pulang pergi. Ya, ini dijawab dong Bang Kenzo. Yang di title. Halo Bang Kenzo. Jawab apa ya Bang? Lupa saya. Itu yang di title itu. Apa tadi? Iya Bang. Judulnya Yesus tidak ada kuasa tuh, warna kuning tuh di Quran. Oh, apa tuh? Nah, itu ya. Kalau menurut iman saya ya dia berkuasa. Menurut iman saya. Sesuai yang dia Alkitab. Bukan saja berkuasa, sangat berkuasa. Bang Enzo. Siap. Di mana kuasanya, Bang? Saya nggak pegang Bibel, Bang. Saya nggak bisa lihat itu. Bibel itu. Ayatnya di mana? Waduh. Sudah di tempat tidur, Bang. Oh, gitu ya. Tapi kuasanya di mana? Kan saya yang barusan saya bilang, Bang, umur 33 aja masih tinggal sama nyokap ya, Bang. Banyak dijelaskan di Bibel itu. Nanti diskusi lagi baru saya coba lihat Alkitab. Oh. Di tempat tidur, mau tidur Bang. Jadi kita ngomongin angan-angan sama cita-cita aja nih Bang. Matem belum ini makanya kita masih scroll ini.
Iya, jadi kita ngomongin angan-angan mencita-cita aja gimana? Ngomong itu aja, lebih bagus tuh ngomong itu aja. Angan-angan abang, biblos abang ditulis di abad 1, abis itu terjaga, abis itu cita-cita abang, cita-cita abang Nabi Isa itu Ya, jadi ngomong Tuhan. gitu, Bang. Iya, Ngomong iya kita aja. ngomongin angan-angan mencita-cita aja. Bang menyala, menyalanya kapan, padamnya kapan. Nah, itu penting, Bang. Iya, karena kalau ngomongin angan-angan cita-cita ya udah nggak ada kelar-kelar ya bang. Ini kita adu tinggi-tinggian cita-citanya. Nggak bang? Tadi pas saya datang kayaknya abang galak banget sama Bunda Nora. Kok begitu ini? Bang Ya. Menyala sih suaranya. Siapa saya ya? Iya, tadi galak Bang banget. Menyala suaranya bikin si Ken Enggak galak sih. jadi ini, jadi Enggak, kalau Kenjo enggak galak dari tadi, Bang. Kenjo enggak Biasa galak. aja. Yang galak itu tadi Kita yang itu diskusi tadi. ini kan diskusi santai, diskusi isi waktu aja. Abang ngikutin teman-teman aja ya. Kalau teman-temannya pada wah, abang ikut gitu ya. ikut dia. Kenzo, gini loh Kenzo. Kenapa Bang kita Menyala ini membahas? kayaknya dari room sebelah tadi. Hah? Dari rumah? Bang Menyala. Rumah? Apa maksudnya ini? Nggak tahu. Nggak ngerti aku. Kenapa kamu Kenzo? Kenzo kau ada apa? Lanjut tuh nih. Kenalan sama Bang Menyala. Menya dari room sebelah katanya. Nggak gini Kenzo, kau jangan di sini seperti serigala berbulu kambing lah, ya kan? Galak. Kalau Oh, saya iya. nggak ada begitu. Enggak, waktu saya diskusi sama si Guru Zending itu kau udah naik. Sama-sama? Yang tadi sama si Guru Zending kau udah naik? Enggak, belum. Belum. Waktu Ya. sama siapa? Sama si Reksi tadi udah naik. Belum juga. Saya baru masuk pas apa ya? Saya masuk nggak lama Mbak Uni masuk terus. Oh, berarti baru ya? Baru Tak saya. kemana lah Uni ku cari school nggak ada. Tidur aku kan. Enggak ada tadi dia masuk, Bunda. Tadi ada masuk, habis itu dibuang sama Bang Menyala karena dia nyerocos juga kan tadi, tapi dia nggak ada mau hujan. Bukan, ku bilang Uniriva. Uniriva kemana, Bang Menya kemana? Aku bingung siapa. Karena capek kali. Tadi kan aku dari luar kota. Jadi ini ke semua Kristen semua. Aduh, yang minta naik sakit Kakak WA kepala. aku kan, baru ku baca. Wah, aku baru bangun tidur, langsung pakai jilbab loh. Baru bangun tidur aku. Oh, susah tidur lagi Tidak nanti. sholat aku. Saya tadi masuk pas Mbak Nora mau pamitan makan itu loh. Oh, Bang Kenjo udah lama. Mending tanya aja lah kalian. Bang Kenjo sudah lama, tapi pas dibuang tadi sama Bang Menyala. Iya. Dibuang sama Bang Menyala. Uang baru masuk lagi. Ya lagian ngomongnya bertiga-bertiga kayak ini. Enggak, iya itu herannya aku loh. Yang muslim, yang muslim tadi cuman 3, ya kan? Ikut dengan host, jadi 2 muslim, yang lain semua Kristen. Satu-satu aja, tidak mau. Semua mau ngomong. Heran aku. Coba kalau di room Islam, di room Kristen, satu yang naik, semua Kristen bertanya. Malahan Islam pula yang diturunkan. Kalian ada kuturunkan? Kecuali kalau sudah memang tidak enak. Apa yang ditanya dijawab lain, ngeyel pula tuh. Bang Rahma, silakan Bang Rahma. Islam Kristen. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Abang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Gini loh ya, Salam kenal teman buat Kristen. semuanya. Iya, silakan. Silakan Uni. Ya, buat teman-teman Kristen mending kalian bertanya Oh, aja. berteka-teki nih. Teka-teki. Iya. Apa pula teka-teki? Teka-teki apa, Bang? Rahmat ini nih. Gak tahu. Bang. Allah itu lahir dari mana? Allahu Akbar.
Cepat gigimu, Tuhan kami nggak pernah dilahirkan, ada aja. Kok Islam? Kenapa sih mesti pura-pura? Tapi Enggak mungkin. Saya tendang itu. Enggak mungkin. Bukan muslim itu. Ngikutin ajaran Paulus itu. Mesti. Nyamar dia serigala berbulu domba. Enggak Bang Kenzo. Paulus kan ngajarin begitu. Enggak. Nggak teringatnya Kenzo kayak gitu. Tadi Bu Nora teman-temannya paduan suara aja aku tengok sebelum Uni naik. Bersorak-sorak aja tadi. Iya, aku untung aja aku lagi serak suaraku ini ya. Kalau nggak aku lagi di kota aku nih, di kampungku aku ini ya. Nggak berpaku aku kalau di sini loh. Makanya Uni cepat pulang biar nggak ini. Itu kan dingin ya? Dingin kali bang. Nah, gitu. Nggak ada pakai AC. Emang Uni di mana? Di Bukit Tinggi nggak? Di Bukit Tinggi. Kapan pulang? Tahu lah. Memang berarti Uni ini nggak bisa kalau ke kampungku. Di situ aja ya, dingin. Iya. Kampung kami juga gitu. Bukitnya tinggi. Nggak ada AC. Udah lanjut tuh nih. Lanjut lah ini. Kalian bertanya aja loh, woy. Kalian menjelaskan agama kalian, ketampar terus kalian loh. Ini Bang Ziko izin saya turunin ya. Makasih waktunya, makasih supportnya Bang Ziko. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya, gantiin yang lain. Enggak, udah. Nih udah cukup 2. Pir, naik Pir. Temenin di Kenzo. Tidur saya. Nih kalau ada 2 kapir lagi si Kenzo berani. Tadi gitu ya bang? Tiba-tiba nggak ngantuk dia, langsung dia, oh kenapa kalian ini? Langsung begitu dia. Emang sudah di tempat tidur bang. Iya, nanti begitu 2 temannya kapir naik lagi, dia duduk lagi. Kalau jam-jam sore masih bisa lah, jam 2 loh. Tugas kalian itu membantah judul atau tema orang-orang Islam. Kami ini tidak pernah melecehkan, justru ini kami temukan di kitab kalian. Nah, kalau kalian tidak mampu membantah, terima kenyataan. Gitu loh. Para turun. Udahlah, Glenn Daniel, pura-pura jadi Kristen aja udah. Siapa Tuhan? Kenapa kalian bahas agama mama saya? Glenn Daniel, siapa Tuhanmu? Kenapa kau balas agama mama saya? Kenapa mama menuhankan Yesus? Tanya lah mamaku. Kenapa aku nggak tanya tertulian aja? Nah, lebih baik tanya sama Papias saja. Bang Glenn nanti jadi ya Bang Glenn. Nama siapa? Tanya Bang Glenn Papias, nanti jadi ya. Tanggal 3. Siapa? Jadi. Tanggal 3. Iya, tanggal 2 aku di Bandung sidang. Yes. Ya. Kau Dodi juga tanggal 3 ke Bandung? Iya. Yes. Lanjut. Mana hotelnya nggak ada? Turun aku lagi. Wah, itu ada Tina Hutapea kayaknya. Ini katanya nggak pernah bahas agama yang lain. Ya, iya, Tina Hutapea. Sama itu bang Glenn sama ini bang. Sama Kak Tina Hutapea. Ini ya Kak Tina Hutapea. Naik ke atas aja udah. Kita ngobrol di sini Kak Tina Hutapea. Di sini. Malam Uni. Ini penghujat ini yang datang nih, yang baru datang nih penghujat ini. Ini penghujat. Si yakinku ini. Mau nanya boleh? Ya. Muhammad itu buta huruf ya? Kan. Iya, nggak kayak Tuhanmu. Ya, Tuhanmu memilih orang idiot jadi muridnya. Iya. Oke lah, terserah kau lah. Tapi Muhammad buta huruf? Iya, Nabi Muhammad ummi terus. Sekarang saya tanya. Kalau ada orang yang memaksa orang buta huruf membaca, itu yang bego siapa? Pertanyaanku, bisa nggak dia baca kemudian? Yang memaksa orang buta huruf membaca itu siapa? Iya, bukti bahwa malaikat Jibril datang dari Allah. Faktanya Nabi Muhammad kemudian bisa membaca cuma 3 kali doang.
Masalahnya adalah Tuhan kau datang sebagai Nah, lari manusia, ke sana. memilih orang-orang Jawab orang dulu idiot lah, yang jadi dulu. jawabnya. Ini udah aku jawab. Langsung panik kau, langsung panik. Kau panik, kau yang panik. Nah, yang bego itu siapa? Yang memaksa baca apa yang nggak Yang bisa botol baca? adalah Tuhan yang membuat manusia kemudian tidak mampu Yang bego bertanggung siapa? jawab terhadap kesalahan manusia, mengutus Udah tahu anaknya nggak untuk bisa. dibunuh oleh Yang Hansip bego Romawi. kau, yang bego. Ya, nih aku ceritakan siapa yang bodoh. Nih, yang bodoh nih yang bego ya. Yang bego adalah ada Tuhan yang menciptakan manusia, tapi tidak mampu membuat manusia masuk surga. Kemudian ribuan tahun kemudian mengutus anaknya yang tunggal untuk dibunuh. Ini Tuhan yang bodoh. Yang menyesal kemudian menciptakan manusia. Tuhan yang kemudian mengusir manusia setelah manusia memiliki rasa malu. Tuhan juga yang memilih lahir dari vagina perempuan. Bayangkan Tuhan ngelewatin Itil itu. Kebayang nggak? Enggak, jadi menurut enggak kan, dia kata kalau anak kecil sekolah, habis itu disuruh belajar, habis itu disuruh baca, itu berarti gurunya tolol. Tahu anak kecil nggak bisa baca, disuruh baca, kan berarti gurunya tolol. Aduh nih nalarnya nih. Itu. Gobloknya seubur. Kebayang nggak kalian keluar dari lubang? Nggak kebayangkan. Nggak bagus sih tapi dia itu nih, dia menunjukkan kebotolannya sih, bagus itu bagus. Keren dia itu, keren. Selalu cerdas luar biasa dia. Cerdas sekali. Kok diturunkan? Saya nggak turunkan ya. Maaf ya. Itu bukan. Coba lah bayangkan Bang Uco, Tuhan mana yang pintar yang keluar dari lubang kencing perempuan? Ayo Bang Uco. Pintar kan Tuhan kalian keluar. Bayangkan loh Tuhan kalian ngelewatin lubang kencing perempuan loh. Kalau kalian sih nggak masalah, kalau aku nggak kebayang. Lah kalau Tuhan kan sebenarnya nggak perlu itu. Kalau mau turun kan tinggal turun. Iya, maksud aku kok Tuhan ngelewati lubang kencing manusia itu kayak gimana gitu Bang Uco. Kenapa Itu nggak lewat kan- mulut aja gitu, diludahi gitu loh. Iya juga ya. Cuy gitu keluar dia gitu. Kalau pas bersin kan, hacin, oh keluar Tuhan. Kan keren juga itu. Ini keluar dari lubang kencing aku. Udahlah. Sudahlah. B3000. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rifa, yang cantik. Waalaikumsalam. Sehat ini Rifa. Ini saya kepikiran ini fotonya foto siapa nih? Namanya lupa saya. Bari Prima Bang. Sosok muda. Saya 2912 Uni. Bari Prima kan? Iya, Bari Prima. Uni. Harusnya tadi dikasih ya saya 2912. Apa kenapa? Coba bisa dibukain Uni. Abang naik nyuruh-nyuruh saya, Bang menyala aja Bang, seumur hidup nggak pernah nyuruh-nyuruh saya Bang. Abang aja lah buka sendiri, aku lagi malas. Buka sendiri lah Bang, kan ada aja ya. Iya, saya berapa Bang? Tuh Bang Ini menyala. karena yang minta Beri Prima aja nih. Hehehe, berarti favorit ya Bang. Yoi. Iya, saya berapa Beri Prima? Bang Beri Prima. Sinyalnya merah, Bang, lagi sinyalnya merah. Hah? Ya saya berapa Bang? 5 berapa? 2912. Bang menyala, dia suka beri. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak membaca. Oh iya. Betul nggak? Itu kan ada di Alkitab mereka. Mereka memungkiri itu, benar nggak? Siap. Betul juga Bang Beri. Mantap. Bang menyala tahu nggak satu lagi ada Advent bangun? Advent bangun. Nggak tahu dia. Wah. Musuhnya itu, musuhnya itu. Advent bangun. Advent loh dia ternyata. Orang Advent ya. Bukan, pendeta saya dulu Tiberias itu. Apaan? Mana dia itu? Pendeta saya Tiberias itu. Advent bangun Kristen ya? Iya, pendeta Tiberias dulu. Akhirnya waktu jadi pendeta ganti nama dia jadi Thomas Bangun. Serius lah.
Serius ya orang. Beri Prima ini bekas Kristen juga Uni dulunya, mualaf beliau. Iya, Pak. Di Beri Prima pernah Kristen dia. Waktu zaman film apa itu? Susana ya? Susana. Bininya Susana, lakinya Susana juga. Loh, kok lagi ngebahas itu sih? Orang outline-nya belum ada, udah kita bahas aja Bang itu teh. Mau aku ngebahas. Jadi acara cumi-cumi ini. Mana outline-nya? Kok acara cumi-cumi Bang? Iya orang gosip artis. Naikin lagi Kak Nora. Nggak ada lagi klip Sangra. Weh, Kak Wiwi apa dia? Klip Sangra lagi kata dia. Nggak ada lagi nih Oten. Beri Prima mualaf adiknya dokter teman saya. Nggak ada lagi. Aku turun Kak Nora ya, nggak ada Oten. Sama deh. Aku ikut juga. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.